Ternyata cara berkomunikasi kita itu bisa jadi penentu kesuksesan kita dalam segala hal. If you can't communicate, somebody says, it's like winking at a girl in the dark. Nothing happens, basically. And you have to be able to get forth your ideas. And Kurang lebih artinya kayak gini, jika Anda tidak dapat berkomunikasi, itu seperti mengedipkan mata kepada seorang gadis dalam kegelapan. Tidak terjadi apa-apa. Anda bisa memiliki semua kekuatan otak yang ada di dunia, tapi Anda harus bisa menularkannya, dan transmisinya adalah komunikasi. Dari sini jelas ya, kita sebagai makhluk sosial itu harus bersosialisasi, dan mediumnya yaitu komunikasi, untuk menjadi penghubung dalam kita bersosialisasi. Oke, disclaimer dulu ya. Kenalin, aku Alif Makluf. Ini video pertama aku di YouTube. Kalau video ini muncul di beranda kamu dan ternyata kamu mencoba menonton video ini, berharap semoga ada informasi yang kamu dapat di video ini. Ya, aku pun begitu ya. Semoga video ini bisa sedikit bermanfaat buat kamu. Terima kasih udah menonton sejauh ini. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa komunikasi ini menjadi penentu kesuksesan kita dalam segala hal? Karena gini, kadangkala kita punya sebuah informasi atau pengetahuan yang menurut kita itu penting, atau bahkan sebuah keahlian yang bisa menjawab permasalahan yang ada di sekitar kita. Tapi, pada saat itu juga, kita nggak bisa dan nggak ngerti cara menyampaikan informasi penting ini tuh gimana. Atau mungkin kita udah coba sampein, tapi ternyata respon orang atau si penerima pesan ini tuh nggak nangkep apa yang kita maksud di penyampaian pesan kita ini. Akhirnya, ketidaksuksesan pesan yang kita sampaikan ini berdampak ke depannya untuk hal-hal yang kita tuju. Entah dalam suatu hubungan, pekerjaan, bersosial, atau hal lain yang hubungannya itu dengan manusia lainnya. Karena nanti ketika untuk mencoba berkomunikasi lagi itu, mungkin kepedean kita berkurang, atau bahkan kita merasakan kita di fase nggak berani lagi buat memberikan sebuah informasi. Ini sangat disayangkan kalau kita sampai merasakan hal itu, karena itu menurutku sebuah hal yang negatif. Kita pernah ya pasti merasakan hal tadi, menjadi komunikator yang pesannya itu nggak bisa dipahami sama komunikan atau pendengar atau penerima pesan kita. Aku juga sering ngalamin hal itu, entah jadi si komunikator atau jadi komunikannya. Dan jangan-jangan ada kesalahan saat kita berkomunikasi. Di sini aku coba ringkas sesuai pengalaman pribadi aku, karena menurut aku ada dua kesalahan atau kita ambil dari sebuah kasus besar yang ada dalam berkomunikasi. Karena menurut aku dua kasus ini tuh dampaknya bisa berkelanjutan ke depannya untuk kita. Ini di luar teknis dan hambatan ya di teori-teori komunikasi, karena aku langsung ke pengalaman pribadi. Yang pertama itu ada over-explain. Terkadang kita mempunyai informasi yang valid dan ingin memberikan informasi ini kepada orang lain dan merasa kalau misal orang lain nggak ngerti informasi ini, itu mereka merasa rugi. Akhirnya kita coba kasih informasi ini dan secara nggak langsung ternyata gestur kita pas lagi menyampaikan itu menggebu-gebu. Ngomonginnya sampai kemana-mana, bahkan sampai kasih contoh yang nggak perlu. Padahal intinya ini udah sampai, intinya ini udah tersampaikan. Tapi karena durasi pas kita ngomong itu terlalu lama, atau bahkan lama banget, akhirnya pendengar ini jadi males dengerin kita. Atau bahkan bisa jadi yang dengerin atau yang lagi ngobrol sama kita itu udah nggak interest lagi sama apa yang lagi kita obrolin atau kita sampein ke dia. Karena over-explain ini bisa terjadi di semua kondisi ya. Entah dalam presentasi, misal di kelas, atau kita lagi ada kerjasama sama orang lain, atau pas kita lagi ngobrol biasa sama teman kita atau orang yang baru kita kenal kali ya. Jadi ayolah, jangan berlebihan kalau lagi ngobrol atau menyampaikan sesuatu. Kalau emang udah dirasa intinya udah dapet atau suatu pesan pentingnya itu udah disampaikan, ya udah cukup. Jangan terlalu melebar kemana-mana, karena itu menurut aku dampaknya nggak baik ya buat kita ke depannya. Karena ya itu tadi, kita bakal bersinggungan langsung sama orang lain, entah dalam kepentingan yang serius atau cuma sekedar obrolan. Tuh. Yang kedua, menggurui. Kita harus garis bawahi dulu, situasi menggurui ini nggak dalam suatu kelas atau seminar, atau emang kita berniat ingin mencari sumber informasi dari orang. Karena menurut aku kalau memang sedang dalam kelas atau seminar ya emang itu ada seorang sumber informan atau guru lah ya. Dan kita sebagai murid atau pendengar atau emang yang pengen cari informasi itu. Oke, lanjut. Siapapun ketika sedang berkomunikasi itu pasti merasa sama aja dengan lawan bicaranya. Karena harusnya emang nggak ada niatan saling merendahkan dalam sebuah komunikasi. Nah, tapi ada loh orang-orang yang kalau berkomunikasi ini jatuhnya malah menggurui.
Kita kadang ngerasa kesel sama orang-orang yang kayak gini. Lagi ngobrol, malah dia itu kasih tahu hal-hal yang menurut kita nggak perlu tahu hal ini. Atau sebenarnya kita itu udah tahu hal itu, tapi dia itu tetap memberitahu dan mencoba menjelaskan sesuatu itu. Dan secara nggak langsung, dia itu mendeskripsikan kalau kita itu nggak tahu hal itu. Akhirnya kita sebagai komunikan atau pendengar atau penerima pesan itu merasa lebih rendah dari dia. Karena aku yakin nggak ada manusia yang ingin direndahkan, dan nggak ada manusia yang berniat merendahkan manusia lainnya. Jadi kita harus aware sama teknik komunikasi yang baik. Jangan sampai kita menjadi pelaku atau orang-orang yang kalau ngobrol itu menggurui. Ini bisa jadi solusi buat kita saat berkomunikasi, yaitu pakai teknik komunikasi asertif. Nah, apa itu komunikasi asertif? Menurut Bargen and Hafner, komunikasi asertif merupakan sebuah teknik berkomunikasi di mana seseorang dapat menyampaikan pendapatnya secara lugas tanpa menyinggung orang tertentu, baik secara verbal maupun nonverbal. Keterampilan berkomunikasi seperti ini akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan terbuka sehingga komunikasi berjalan secara singkat, jelas, dan efektif. Di Indonesia ini ada yang namanya norma ya, atau emang di kehidupan manusia itu memang norma itu ada. Bahkan di adat Jawa, ketika kita berkomunikasi itu harus melihat usia. Karena cara berkomunikasi di adat Jawa itu ada aturannya. Kalau ngomong ke orang yang lebih muda itu pakai bahasa ngoko lugu, kalau ngomong ke orang yang usianya sama itu pakai ngoko alus, dan kalau ngomong ke orang yang lebih tua itu pakai krama alus. Ini merupakan bukti kalau ngomong itu ada aturannya, kalau berkomunikasi itu ada tekniknya. Biar apa? Biar kita bisa bersosialisasi dengan baik. Karena apa? Karena tadi kita sebagai makhluk sosial itu harus bersosialisasi dan mediumnya yaitu komunikasi untuk menjadi penghubung dalam kita bersosialisasi. Balik lagi ke komunikasi asertif, kita bedah dulu ya. Apa itu asertif? Menurut Lyot, asertif itu perilaku bersifat aktif, langsung, dan jujur. Perilaku ini mampu mengkomunikasikan kesan respect kepada diri sendiri dan orang lain sehingga dapat memandang keinginan, kebutuhan, dan hak kita. Sama dengan keinginan, kebutuhan, dan hak orang lain atau bisa diartikan juga sebagai gaya wajar yang tidak lebih dari sikap langsung, jujur, dan penuh dengan respect saat berinteraksi dengan orang lain. Teknik komunikasi asertif ini menurut aku salah satu teknik dari beberapa teknik ya yang cocok dan pas buat berkomunikasi dengan orang yang udah kita kenal atau akrab atau bahkan dengan orang yang baru kita kenal. Karena dengan kita mengimplementasikan nilai respect dan rasa menghormati kepada orang lain pas lagi kita ngobrol, itu akan berdampak positif ke kita ke depannya. Kita bisa lebih pede dan berani berkomunikasi ke orang lain dalam segala aspek, entah dalam lingkup organisasi, pekerjaan, atau tadi dengan orang baru yang bisa berupa klien atau kenalan baru. Balik lagi ke pembahasan kita ya, kenapa komunikasi itu menjadi salah satu pilar penting untuk kesuksesan kita ke depannya, karena komunikasi menjadi gerbang pertama kita untuk menggapai hal yang kita tuju. Dengan berkomunikasi yang baik, akan mempermudah kita mencapai hal-hal yang kita inginkan atau yang kita tuju. Aku Alif Makluf, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga sedikit bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Emang sih, komunikasi itu kunci.